Unsur dilema etika. Sumber studi kasus pilihan bisa didapatkan dari studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Kasus dari Bu Febrilian. Denis adalah siswa kelas 9A di SMP 01 Belembangan Pagar. Denis sering tidak masuk sekolah bahkan sampai berkali-kali. Ketika dipanggil oleh wali kelas, Denis beralasan motor yang digunakan untuk sekolah tidak memiliki bensin. Denis sudah sering dipanggil oleh wali kelas dengan alasan yang sama, namun alasan yang diberikan Denis pun tetap sama. Setelah diselidiki oleh wali kelasnya dengan melakukan kunjungan ke rumah Denis, diketahui bahwa Denis berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial, sehingga terkadang uang untuk membeli bensin sebagai bahan bakar motor tidak ada. Dari keterangan orang tua Denis, kedua orang tua mencari nafkah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diketahui juga bahwa jarak antara rumah Denis ke sekolah cukup jauh untuk ditempuh. Bahkan terkadang Denis pun sepulang sekolah harus bekerja terlebih dahulu sebagai upahan mencari rumput ternak milik orang lain supaya memperoleh uang untuk membeli bensin dan uang saku. Wali kelas melaporkan temuan tersebut kepada kepala sekolah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut karena wali kelas merasa bimbang dan kasihan atas kondisi Denis. 2. Dari studi kasus pilihan tersebut, tugas setiap kelompok adalah menentukan paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan. Paradigma yang terjadi pada kasus ini adalah dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Rasa keadilan seperti yang termuat dalam UUD 1945 pasal 31 yang mengatur tentang pendidikan bahwa semua warga memiliki hak yang sama dalam pendidikan, dan rasa kasihan terlihat di mana kemampuan finansial orang tua mempengaruhi siswa untuk berangkat ke sekolah, tidak memiliki bensin dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah lumayan jauh. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Karena jika kasus ini dibiarkan atau tidak ada tindak lanjut, jangka pendek, maka kedepannya tidak mustahil bagi siswa lain akan mengikuti melanggar peraturan ke sekolah, jangka panjang. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dengan analisa boleh tidak hadir dengan alasan yang mendesak, urgent, penting sekali, yang memang mengharuskan tidak hadir, memaklumi jika hanya terjadi 1, 2 atau 3 kali, bukan karena alasan tidak patut untuk datang. Namun Denis harus berusaha secara optimal untuk bertanggung jawab setiap hari datang ke sekolah dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang siswa. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat, atau belum? Sudah. Mengapa? Karena kami menemukan solusi atas permasalahan Denis yang tidak hadir ke sekolah karena masalah finansial orang tua adalah dengan mengajukan, memberikan bantuan melalui PIP, Program Indonesia Pintar, dari sekolah, PKH, Program Keluarga Harapan, dari kelurahan, dan mencari donatur. Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Tidak ada, dan pengambilan keputusan telah tepat karena solusi yang diberikan sesuai dengan permasalahan Denis. 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus Denis yaitu adanya nilai empati dan nilai keadilan di mana wali kelas merasa empati terhadap kondisi finansial keluarga Denis, namun di satu sisi wali kelas harus menegakkan keadilan terhadap peraturan yang dilanggar, yaitu Denis sering tidak hadir di sekolah. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah wali kelas, Denis, orang tua Denis, dan kepala sekolah. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini. Fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini adalah 1. Denis sering tidak hadir di sekolah. 2. Denis tidak memiliki bensin. 3. Latar belakang finansial keluarga yang kurang baik. 4. Harus mendapatkan uang sebagai upahan mencari pakan ternak. 5. Jarak antara rumah dan sekolah yang jauh. Hal menarik dari kasus ini adalah wali kelas berkunjung dan menemukan fakta atas penyebab ketidakhadiran Denis. 4. Pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Uji legal dalam kasus ini tidak ada pelanggaran hukum. B. Uji regulasi standar profesional. Uji regulasi standar profesional dalam kasus ini adalah ada pelanggaran kode etik, di mana Denis melanggar peraturan sekolah yaitu tidak hadir ke sekolah melebihi batas maksimal tidak hadir ke sekolah yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.
C. Uji intuisi. Ada unsur tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai yang wali kelas dan sekolah yakini, jika diputuskan untuk dibiarkan atau dimaklumi terhadap situasi Dennis yang sering tidak hadir di sekolah. Namun tidak mudah bagi pihak sekolah untuk menegur Dennis karena mengetahui kondisi finansial keluarganya yang kurang mampu. D. Uji publikasi. Apabila keputusan yang diambil dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial serta menjadi konsumsi publik, maka akan timbul perasaan tidak nyaman dan kemungkinan besar menghadapi situasi benar lawan salah atau bujukan moral. Pastilah unsur pembicaraan netizen terkait pemberitaan kasus yang menjadi viral akan berdampak pada sekolah yang dianggap tidak beretika. E. Uji panutan idola. Yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan, idola kami adalah bertindak tegas menegakkan peraturan terhadap pelanggaran yang dilakukan Dennis terkait kedisiplinan sering tidak hadir di sekolah karena untuk membentuk karakter yang baik sebagai siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Di sisi lain tetap mencari solusi terbaik untuk membantu finansial Dennis supaya dapat berangkat ke sekolah tanpa memikirkan mencari uang untuk membeli bensin. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi pada kasus ini adalah dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Karena harus berpegang teguh pada keadilan atau kasihan di mana kemampuan finansial orang tua mempengaruhi siswa untuk berangkat ke sekolah, tidak memiliki bensin dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah lumayan jauh. 6. Melakukan prinsip resolusi berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dengan analisa boleh tidak hadir dengan alasan yang mendesak, urgent, penting sekali, yang memang mengharuskan tidak hadir, memaklumi jika hanya terjadi 1, 2 atau 3 kali, bukan karena alasan tidak patut untuk datang. Namun Dennis harus berusaha secara optimal untuk bertanggung jawab setiap hari datang ke sekolah dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang siswa. 7. Investigasi opsi trilema. Setelah mengidentifikasi lebih dalam dan mengelompokkan permasalahan, paradigma dilema yang dihadapi dalam kasus ini bahwa situasi yang dihadapi bertentangan dengan dua nilai kebajikan yang sama-sama penting. Paradigma yang terjadi pada kasus ini adalah dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Karena harus membela Dennis yang sering tidak hadir di sekolah, di sisi lain harus menegakkan peraturan yang berlaku di sekolah. Tugas sekolah sebagai institusi pendidikan adalah membentuk karakter yang baik sebagai siswa yang bertanggung jawab dan disiplin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 8. Buat keputusan. Mengajukan memberikan bantuan melalui PIP, Program Indonesia Pintar, dari sekolah, PKH, Program Keluarga Harapan, dari kelurahan, dan mencari donatur. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan pengambilan keputusan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan, solusi terbaik dari permasalahan Dennis yang tidak hadir ke sekolah karena masalah finansial orang tua adalah dengan mengajukan memberikan bantuan melalui PIP, Program Indonesia Pintar, dari sekolah, PKH, Program Keluarga Harapan, dari kelurahan, dan mencari donatur. Serta pihak sekolah harus memastikan solusi tersebut berjalan berkesinambungan. Daftar tugas checklist tugas kolaborasi.